Timnas Patrick Kluivert bergerak cepat menyiapkan skuad Garuda menjelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Australia Maret nanti. Setelah menugaskan para asistennya untuk memantau para pemain yang berlaga di Eropa, kini Kluivert turun langsung melihat pemain timnas yang bermain di laga 1. Pemain seperti apa yang dicari oleh Kluivert, dan kami akan membahasnya bersama dengan pengamat sepak bola Bung Kusnaini. Selamat petang Bung Kusnaini, terima kasih sudah hadir bersama kami di Kompas Petang. Ini Kluivert bilang pemain lokal adalah jantung dari timnas Indonesia. Kalau begitu pemain seperti apa nih yang bisa disebut sebagai jantung timnas, Bung Kus? Iya, pemain lokal itu bukan saja penting karena relatif lebih mudah untuk dipanggil oleh timnas ya. Lebih dari itu pemain lokal itu kan memiliki kedekatan secara emosional dengan supporter. Itu yang akan membuat hubungan timnas dengan supporter akan jauh lebih kuat kalau pemain-pemain lokal juga menjadi bagian penting dari tim nasional. Sama seperti halnya pentingnya pemain-pemain diaspora. Nah, saya pikir Kluivert memiliki kultur sepak bola Belanda yang kuat ya. Asisten pelatihnya pun dua-duanya yang sudah ada saat ini juga memiliki kultur sepak bola Belanda. Karena itu saya pikir pemain-pemain yang akan dibutuhkan oleh Kluivert nanti mungkin kurang lebih pemain yang memiliki kriteria seperti itu ya. Di Belanda itu kan sepak bola dimainkan dengan formasi rata-rata 4-3-3 di mana pemain-pemain sayap berperan penting dalam serangan sebuah tim. Ya. Kemudian pergerakan antar pemain, kerjasama antar pemain. Jadi pemahaman tentang sistem sepak bola itu, sistem permainan itu sangat penting dalam sepak bola Belanda ya. Dan itu pemain Indonesia harus mampu melakukan itu. Tidak hanya jago secara skill, tapi juga paham tentang game plan, tentang system of play. Itu harus dipelajari betul oleh para pemain kita, supaya bisa menjadi pemain yang dipilih oleh Kluivert nanti. Tapi kalau bicara soal bagian penting, ini di posisi mana sebenarnya pemain Liga 1 yang paling berpeluang untuk masuk timnas? Iya, realitanya saat ini kan sebagian besar klub Liga 1 itu memiliki pemain-pemain asing dalam jumlah yang cukup besar dan mereka menempati posisi-posisi yang sentral. Misalnya striker, playmaker, kemudian stopper atau back tengah. Pemain ini saya itu rata-rata mainnya agak ke pinggir gitu ya, sebagai back kanan, back kiri, sayap kanan, sayap Iya. kiri, atau mungkin di gelandang tengah ada ya. Nah, itulah saya pikir pemain-pemain Indonesia punya kesempatan besar untuk mendapatkan kesempatan dipanggil oleh Kluivert pada saat Piala Dunia nanti, kualifikasi Piala Dunia di posisi-posisi tersebut. Dan saat ini pun di era Sintayong sebelumnya, itu pemain-pemain kita emang banyaknya kan main di posisi itu. Bek kanan, bek kiri itu rata-rata pemain lokal, ada Asnawi, ada Pratama Arhan, wing juga rata-rata pemain lokal ya, ada Witan, ada Egy. Kalau posisi-posisi di depan, striker itu Sananta masih belum bisa bersaing. Begitu juga dengan posisi bek tengah, mungkin hanya Rizky Ridho yang mampu menjadi bagian dari line up gitu ya, atau starter. Sementara pemain lain rata-rata hanya menjadi pelapis. Ini tentu menjadi tantangan ke depannya. Tapi Bungkus, kalau menurut Anda sendiri nih, ada tidak sih nama-nama baru yang memang mungkin diprediksi dari Liga 1 yang sekiranya bakal segera dipanggil oleh Kluivert ini? Kalau betul-betul baru mungkin agak sulit ya, karena pemain yang main di Liga 1 itu kan sebetulnya sudah melewati proses panjang. Mereka juga sudah dipantau di eranya Kluivert. Misalnya sekarang yang menonjol di Liga 1, Raihan Hanan kemarin yang main bagus waktu Persija lawan PSBS Biak. Itu kan sudah pernah juga dipanggil oleh Sintayong. Lalu di Persib ada pemain yang posisinya bek kiri yang cukup menonjol saat ini seperti Edo gitu ya. Itu juga pernah dipanggil oleh Sintayong. Lalu misalnya Wop Mabin di PSBS, lalu misalnya di tim yang lain, misalnya kita sebut di Persebaya itu misalnya pemain yang sedang menonjol, pemain lokalnya Hernando, itu juga pemain ini kan yang sudah ada di tim nasional. Jadi sebetulnya di Liga 1 tuh hampir semua pemain yang bagus itu sudah pernah dipantau. Cuma memang persoalannya setiap pelatih memiliki subjektivitasnya sendiri. Jadi mungkin di eranya Sintayong pemain dengan kualitas tertentu itu mungkin belum memenuhi kriteria untuk menjadi starter atau untuk dipanggil dalam line up. Tapi di eranya Patrick bisa jadi berubah. Begitu juga sebaliknya. Karena memang setiap pelatih itu meskipun memiliki standar yang kurang lebih sama ya, level sepak bola itu kan sebagian besar pelatih di level dunia ini kan sudah tahu. Tapi subjektivitas itu kadang-kadang ikut menentukan hal-hal kecil gitu loh. Dan Ya. ini yang mungkin akan berbeda eranya Kluivert dengan Sintayong. Oke, tapi kalau kita akan menghadapi Australia pada Maret nanti, ini kan kalau bisa dikatakan waktunya cukup mepet. Akan ada Iya. perubahan besar tidak di skuad Garuda?
Ya, kalau ukurannya adalah pertandingan dalam waktu dekat esok, 2 pertandingan, lawan Australia dan kemudian home di sini ya, lawan Bahrain, saya pikir perubahan besar tidak akan terjadi. Kluivert saya pikir sebagai pelatih berpengalaman, begitu juga dengan Alex Pastoor, Laanzat, menyadari bahwa mengubah, strategi permainan secara, besar-besaran, apalagi merombak tim secara besar-besaran Mhm, formasinya, itu bukannya tanpa risiko. Sementara pertandingan waktu persiapannya kan relatif seperti yang sering saya bilang, mungkin hanya 3 sampai 5 hari sebelum bertanding nanti. Karena itu mungkin yang paling aman bagi setiap pelatih, apalagi masuk di tengah perjalanan kualifikasi, mempertahankan sebagian besar materi pemain, mempertahankan cara main secara keseluruhan gitu ya. Tapi pendekatan-pendekatan atau sentuhan-sentuhan yang sifatnya mungkin agak personal bisa dia lakukan. mhm. Misalnya dalam hal penyelesaian akhir itu kan kekuatannya Kluivert di situ, atau dalam hal koordinasi di lapangan tengah dengan lini pertahanan, lini tengah dengan lini depan. Itu kan kekuatannya Alex Pastur sebagai ahli strategi kan mungkin bisa diperankan di situ. Tapi mengubah keseluruhan mungkin tidak akan dilakukan karena itu terlalu berisiko. Mhm. Tapi kalau, memang nantinya akan mempertahankan pemain yang ada, komposisinya akan seperti apa nih, Bung? Iya, kalau kita selama ini di era Sintayong kan kita bermain dengan formasi kurang lebih 3-4-3 ya. Karena Sintayong biasa bermain dengan 3 bek tengah, ada Jai Ijes, ada di belakang ada Rizky Ridho, kemudian ada Miles Silher gitu. Kemudian di kiri ada Verdong, di kanan misalnya ada Kevin Dix. Mungkin agak sedikit berubah karena Kluivert pernah bilang bahwa dia akan bermain dengan 4-3-3. Nah, Mhm, ini salah satu yang akan menjadi korban kan 3 dari bek tengah itu mungkin satu di antaranya harus merelakan tempatnya diambil orang lain. Karena hanya akan ada 2 bek tengah. Salah satunya pasti Ijes karena dia kapten. Nah, tinggal Rizky Ridho, Ferrari bisakah bersaing misalnya dengan Miss Silher, bisakah bersaing misalnya dengan Elkan Bagot atau dengan pemain yang lain gitu ya. mhm. Kemudian di posisi gelandang saya pikir Tom Haye juga masih akan menjadi andalan. Ivar Jenner juga saya yakin masih tetap dipanggil. Nah, ini mungkin ada peluang bagi pemain lokal di posisi gelandang tengah karena kalau bermain dengan formasi 4-3-3 akan ada 3 gelandang. Selama ini Sintayong kan banyak pakai main 2 gelandang tengah. Dengan 3 gelandang mungkin pemain seperti Ricky Kambuaya atau mungkin bahkan Mark yang dulu pernah dipanggil tapi kemudian lama tidak dipanggil lagi. Mhm. Kemudian pemain-pemain yang lain saya pikir punya peluang juga untuk kembali mendapatkan tempat. Nah, 3 di depan mungkin menarik kalau misalnya kita sudah bisa menyelesaikan prosesnya Ole ya. Ole mungkin Mhm. akan dapat tempat di depan didampingi oleh Orat Mangun, oleh Rafa Strike atau Eliano. Jadi sebetulnya saya yakin tidak akan banyak perubahan besar karena di samping waktunya terbatas, materi yang kita punya pun menurut saya memang itu sudah merupakan materi yang terbaik yang kita punya saat ini. Mhm, mhm. Itulah yang tentunya diharapkan. Tapi kalau kita lihat agenda Kluivert adalah memantau Liga 1. Apakah dengan dipantau langsung oleh Patrick Kluivert ini kemampuan atau kapasitas dari pemain di Liga 1 akan lebih meningkat atau lebih baik? Nah, begini harus dipahami bahwa pemain itu main di satu pertandingan bisa luar biasa, tapi Mhm, di pertandingan berikutnya belum tentu sama luar biasanya. Sebaliknya mmm, juga sama. Di pertandingan yang dipantau oleh pelatih saat itu mungkin tidak luar biasa, tapi sebetulnya kemampuan dia itu bagus. Cuma mungkin pada saat dipantau tidak terlihat karena dalam kondisi yang tidak optimal. Karena itu memantau itu tidak cukup sebetulnya hanya satu kali. Jadi kalau kemarin misalnya Kluivert melihat permainan Hanan dianggap bagus, permainan Ferrari dianggap bagus, Rizky iya, Ridho dianggap bagus, maka setidaknya dia atau asistennya harus melihat sekali lagi di pertandingan yang lain dengan lawan yang berbeda apakah masih bisa menjaga level performanya. Nah, mhm, itulah sebabnya makanya saya menyayangkan waktunya tidak terlalu banyak. Ini sudah lebih cepat sebetulnya. Tadinya rencananya kan pekan kedua Februari, sekarang sudah datang lebih dulu akhir Maret. Itu juga kita harus apresiasi. Kluivert serius ingin melihat Liga 1 sebagai jantungnya tim nasional. Hanya sekarang dengan waktu yang terbatas ini harus lebih rajin untuk muter Indonesia. Jangan hanya melihat tim-tim besarnya saja, tapi juga lihat tim-tim yang saat ini posisinya mungkin di bawah. Tidak mustahil pemain di Persis Solo yang saat ini ada di bawah juga ada yang bagus. Tidak mustahil pemain di PSS Sleman, pemain di Madura United. Misalkan di Madura United ya kita tahu bahwa Madura ini punya Koko Ari Araya back yang kuat juga di posisi back kanan. Harus ada juga waktu yang diluangkan untuk melihat pemain-pemain yang berasal dari klub yang saat ini mungkin mungkin bukan ada di peringkat atas. oke, baik. Terima kasih Bung Kusneni atas perspektifnya sore Baik, hari Cynthia. ini. Terima kasih, selamat petang. Selamat petang. Saudara